Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang. Firman Tuhan dalam ibadah hari ini akan dilayankan oleh Pendeta Helen Aramada. Sesaat lagi kita akan bersama memulai kebaktian Minggu kita, tapi mari kita simak terlebih dahulu tayangan Warta Jemaat Minggu ini. Bagi saudari-saudara yang ingin mendapatkan peneguhan dan pemberkatan pernikahan di GKI Peterongan, mari ikuti Bina Pranikah yang akan diadakan pada Jumat 12 Maret 2021 pukul 18.30 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Sabtu 13 Maret 2021 pukul 9 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan Minggu 14 Maret 2021 pukul 8 sampai 13.45 waktu Indonesia Barat. Secara tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat di aula lantai 4. Daftarkan diri saudari-saudara ke kantor gereja pada jam kerja paling lambat tanggal 7 Maret 2021. Dikenakan biaya Rp150.000 per pasangan calon mempelai untuk biaya konsumsi dan materi pembinaan. GKI Peterongan melalui tim tanggap COVID-19 GKI Peterongan akan memberikan pelayanan bagi anggota jemaat dan simpatisan sebagai berikut. Pertama, pendampingan terhadap jemaat yang terkena COVID-19. Jika saudara membutuhkan informasi atau bantuan terkait penanganan medis, catering selama menjalani isolasi mandiri, dukungan rohani, dukungan psikologis, dan data donor plasma, saudara dapat menghubungi kantor gereja di nomor 024 841 1670 atau melalui WhatsApp Warta Digital 0813 2917 5533. Setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Kedua, bekerja sama dengan Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang akan memberikan bantuan pendaftaran vaksin bagi saudari-saudara yang telah berusia 60 tahun ke atas. Bagi saudara yang ingin mendapatkan bantuan ini, mohon dapat mengisi data diri melalui tautan berikut: bit.ly/vaksin-GKIP atau menghubungi staf tata usaha GKI Peterongan di nomor 024 841 1670 pada jam kerja paling lambat Minggu 21 Maret 2021. Setelah mendaftar, saudara akan dikonfirmasi lebih lanjut mengenai tanggal pelaksanaannya. Vaksinasi akan dilakukan di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang. Mari, nyatakan syukur kita melalui pengumpulan persembahan Paskah. Persembahan Paskah akan kita kumpulkan bersama guna menunjang pelaksanaan rangkaian Masa Raya Paskah 2021 sebesar Rp111.145.250. Tahun ini, amplop persembahan Paskah tidak disediakan. Persembahan Paskah dapat diberikan melalui: pertama, transfer ke rekening gereja yang tertera di Warta Jemaat maupun yang ditampilkan dalam tayangan ibadah hari ini. Kedua, scan QRIS yang juga tersedia di Warta Jemaat dan tayangan ibadah kita hari ini menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang saudara miliki. Ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor tata usaha gereja. Mohon untuk mencantumkan keterangan persembahan Paskah ketika saudara memberikan persembahan. Apabila saudara memberikan persembahan Paskah melalui transfer ATM maupun QRIS, saudara dapat mencantumkan angka 25 pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Mari berpartisipasi dalam pengembangan kualitas pelayanan GKI Peterongan Semarang. Saudari-saudara diundang untuk mengisi angket singkat yang tersedia pada tautan berikut: bit.ly/angket-GKIP. Angket ini bertujuan untuk menangkap inspirasi dari anggota jemaat dan simpatisan GKI Peterongan Semarang terkait berbagai pelayanan yang ada. Silakan meluangkan waktu sekitar 5-7 menit kapan saja setelah kebaktian ini usai untuk mengisi angket tersebut. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Demikian Warta Jemaat Minggu ini. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Tiga lilin kami padamkan, tanda kegagalan kami hidup seturut tuntunanmu. Tanda betapa seringnya kami jatuh dalam dosa dan tidak memperbaiki diri.
Ya Tuhan, kami datang ke kaki salib-Mu. Engkaulah penebus kami, memohon anugerah. Jemaat Tuhan, ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara sekalian di dalam nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Tema kita adalah Kembali Padamu. Kita akan melihat nanti dari pengalaman iman Hizkia sebagai salah seorang Raja Israel Selatan atau Yehuda yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana ia membawa begitu banyak orang untuk kembali kepada Tuhan. Tetapi itu didahului dengan dirinya yang kembali kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita saudara-saudara di dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita seringkali pergi menjauh dari Tuhan? Mari saat ini kita datang kepada Tuhan mengakui dosa-dosa kita. Kalau mungkin selama ini kita sadar atau tidak sadar sedang menjauh darinya. Mari kita berdoa. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami memohon pengampunan Tuhan untuk segala kesalahan kami. Untuk setiap kekerasan hati kami. Untuk setiap kekerasan hati kami yang memberontak kepada Tuhan, yang mencari jalan kami sendiri, kami yang tersesat oleh keinginan-keinginan kami yang seringkali tidak mau mendengarkan apa kata Tuhan, kami yang seringkali lebih mendengarkan ambisi dan ego kami sendiri, bahkan kami yang sering menjauh dan melukai Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, dan tolonglah kami, bahwa kami kembali kepadamu. Kami percaya ketika kami mengakui dosa-dosa kami di hadapan Tuhan, Tuhan mengampuni kami dan menerima kami di dalam anugerah-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami tidak menyia-nyiakan anugerah yang Kau berikan itu. Kami mau hidup dekat dengan Tuhan. Kami mau kembali kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur atas anugerah pengampunan-Mu. Amin. Suara-Mu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman harapan yang teguh
menguduskan diriku. Berita anugerah bagi kita terambil dari Yesaya 55 ayat yang ke-7 yang mengatakan demikian. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikianlah berita anugerah bagi kita, syukur kepada Allah bahwa di dalam Kristus kita semua telah diampuni. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Tiba saatnya kami akan membuka hati kami untuk firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami untuk melembutkan hati, mendengar sapaan Tuhan, mempersilahkan Tuhan yang berbicara, menyadarkan kami, meneguhkan dan menguatkan kami, menegur kami, tetapi juga menyemangati kami. Kami menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita, karena kami percaya Tuhan ikut bekerja melalui Roh Kudus-Mu, memberi kami hikmat dan kekuatan. Karena itu berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu. Amin. Bacaan firman diambil dari 2 Tawarikh 30 ayat 1 sampai 9. 2 Tawarikh 30 ayat 1 sampai 9. Dalam perikop ini, Hizkia mengajak umat Israel untuk kembali kepada Tuhan dan merayakan Paskah bersama, meskipun bukan pada waktunya. Beginilah firman Tuhan. Kemudian Hizkia mengirim pesan kepada seluruh Israel dan Yehuda, bahkan menulis surat kepada Efraim dan Manase, supaya mereka datang merayakan Paskah bagi Tuhan, Allah orang Israel, di rumah Tuhan di Yerusalem. Raja bersama-sama para pemimpin dan seluruh jemaah di Yerusalem merancangkan untuk merayakan Paskah pada bulan kedua, karena mereka tidak dapat merayakannya pada waktunya, sebab para imam belum menguduskan diri dalam jumlah yang cukup dan rakyat belum terkumpul di Yerusalem. Rancangan itu diterima baik oleh raja dan seluruh jemaah. Mereka memutuskan untuk menyiarkan maklumat di seluruh Israel dari Berseba sampai Dan, supaya masing-masing datang ke Yerusalem merayakan Paskah bagi Tuhan,
Allah Israel, karena mereka belum merayakannya secara umum seperti yang ada tertulis. Maka berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat ke seluruh Israel dan Yehuda, membawa surat dari raja dan para pemimpin, dan mengatakan sesuai dengan perintah raja, "Hai orang Israel, kembalilah kepada Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel. Maka ia akan kembali kepada yang tertinggal daripada kamu, yakni mereka yang terluput dari tangan raja-raja Asyur. Janganlah berlaku seperti nenek moyangmu dan saudara-saudaramu yang berubah setia terhadap Tuhan Allah nenek moyang mereka, sehingga ia membuat mereka menjadi kedahsyatan seperti yang kamu lihat sendiri. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya. Serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Karena bila mana kamu kembali kepada Tuhan, maka saudara-saudaramu dan anak-anakmu akan mendapat belas kasihan dari orang-orang yang menawan mereka, sehingga mereka kembali ke negeri ini. Sebab Tuhan Allahmu pengasih dan penyayang, ia tidak akan memalingkan wajahnya daripadamu bila mana kamu kembali kepadanya." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, izinkan saya mengawali perenungan kita kali ini dengan sebuah pertanyaan. Bisakah saudara-saudara membayangkan kira-kira
bagaimana kalau ada peringatan Hari Raya Gerejawi yang mestinya kita lakukan, tetapi kemudian kita tunda pelaksanaannya sampai mundur 1 bulan berikutnya. Jadi biasanya kita merayakan Natal 24-25 Desember. Ini tidak ada perayaan Natal jemaat di bulan Desember, diganti ke Januari. Atau Jumat Agung dan Paskah yang biasanya Maret dan April sekitar itu kita peringati di bulan Mei. Apa yang terjadi saudara-saudara kalau seperti itu? Mungkin akan banyak orang yang menjadi heboh bertanya-tanya ya, bagaimana ceritanya ini semua bisa mundur? Dan rasanya tidak afdol, rasanya momennya sudah hilang. Tidak seperti merayakan Natal, tidak seperti merayakan Paskah karena tidak pada waktunya. Atau mungkin sebagian dari kita mengatakan, wah saya gak bisa membayangkan itu. Sungguh tidak terbayangkan kalau sampai momen-momen itu mundur 1 bulan, lalu bagaimana repotnya mengatur masa Advent, mengatur masa Prapaskah, lalu semuanya juga harus mundur, wah pasti kacau sekali. Saudara-saudara, mungkin kita tidak bisa membayangkan itu, saudara-saudara. Lagi pula mungkin kita juga bertanya, apa yang bisa membuat kita harus memundurkan peringatan Hari Raya Gerejawi tertentu, sedangkan di masa pandemi seperti ini pun semuanya masih bisa kita lakukan secara on time. Saudara-saudara, meskipun kita tidak bisa membayangkan akan hal itu kalau terjadi di masa kini, tetapi ternyata di dalam Alkitab ada sebuah cerita tentang tertundanya pelaksanaan Paskah. Dalam bacaan yang tadi kita simak bersama-sama. Paskah ini adalah sebuah hari raya yang sangat-sangat penting buat orang-orang Israel. Sejak zaman dulu, sejak masa-masa sebelumnya. Bahkan kalau saudara-saudara melihat dalam kitab Bilangan pasal 9 ayat 1-3, di situ Tuhan memberikan sebuah ketetapan. Kamu harus, ada kata harus saudara-saudara, harus merayakan Paskah setiap tanggal 14 di bulan pertama. Itu adalah ketentuan yang begitu mengikat, yang berlaku turun-temurun. Betapa istimewanya Paskah bagi mereka. Menjadi hari raya dan peringatan akan keselamatan mereka. Mereka diselamatkan dari tulah yang ke-10 ketika Tuhan melewati pintu rumah setiap orang Israel yang dibubuhi dengan darah anak domba. Tetapi juga dilanjutkan dengan sebuah peristiwa yang sangat spektakuler. Ketika Tuhan membawa keluar orang Israel dari Mesir, di depan lautan, di belakang tentara Firaun. Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan membuka lautan, mereka berjalan di atas tanah yang kering di tengah-tengah lautan. Betapa luar biasanya Paskah ini, saudara-saudara. Hari yang spesial ini maka harus mereka peringati setiap tahunnya pada tanggal tersebut. Tidak boleh lewat. Nah saudara, uniknya tadi kita jumpai dalam masa pemerintahan Hizkia, Paskah itu tertunda 1 bulan. Pada bulan yang kedua mereka baru merayakan Paskah. Tetapi anehnya Tuhan tidak menghukum Hizkia. Tuhan tidak menganggap ini sebagai sebuah kesalahan dari umat Israel. Kok bisa ya? Mungkin kita bertanya-tanya saudara-saudara, ini menarik kalau kita lihat konteks pada waktu itu. Bagaimana Tuhan memakai cara-cara yang mungkin bagi kita zaman sekarang terlihat sangat-sangat keras untuk mendidik, untuk mengajar orang-orang Israel pada waktu itu. Tentang ketegasan hukum Taurat, tentang otoritas firman Tuhan. Betul-betul kalau ada orang yang melanggar langsung dihukum. Bahkan kalau hukumannya adalah hukuman mati, dia bisa langsung mati di tempat. Saudara ingat kisah bagaimana mereka memindahkan tabut perjanjian ke Yerusalem pada masa pemerintahan Raja Daud. Ketika tabut itu dipindahkan di dalam perjalanan, rupanya lembu-lembu yang mengangkut tabut perjanjian itu tergelincir, saudara-saudara. Sehingga ada seorang bernama Usa yang mengulurkan tangannya dan memegangi tabut itu supaya tidak jatuh. Tetapi ternyata Usa
mati di tempat. Karena Tuhan tidak berkenan ada orang yang menyentuh tabut itu. Nah, saudara-saudara, mungkin buat kita begitu mengerikan. Kok sebegitunya keras Tuhan memakai cara-cara itu. Tetapi cara-cara itulah yang menurut pemandangan Tuhan tepat untuk orang-orang Israel pada masa itu. Nah, saudara-saudara, di tengah konteks didikan iman yang seperti itu dari Tuhan kepada umat. Kemudian Paskah yang sudah ada ketetapannya dalam Taurat ini dilakukan mundur 1 bulan. Kok Tuhan tidak marah ya? Mari kita lihat lebih lanjut bagian ini, saudara-saudara. Setidaknya ada 2 sebab tertundanya pelaksanaan Paskah di masa pemerintahan Hizkia waktu itu. Yang pertama, saudara-saudara, pada waktu itu sebetulnya sudah bertahun-tahun lamanya mereka tidak merayakan Paskah secara bersama-sama di Bait Allah sebagai kesatuan umat. Mengapa? Karena raja sebelum Hizkia adalah Ahaz, ayahnya Hizkia sendiri yang hidup begitu jahat di mata Tuhan. Dia mendirikan mezbah-mezbah untuk penyembahan berhala. Dia tidak mempedulikan pertumbuhan iman dan kehidupan spiritual umat. Oleh karena itu, di bawah pemerintahannya, umat pun menjadi umat yang jahat. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat di dalam 2 Tawarikh 29 ayat yang ke-6. Hizkia berkata, karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita. Mereka meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Saudara-saudara, kalau kita lihat ayat ini ada begitu banyak kata-kata aktif. Melakukan apa yang jahat, meninggalkan Tuhan, memalingkan muka dari kediaman Tuhan, membelakangi Tuhan. Kata-kata aktif, sesuatu yang dilakukan, bukan diam-diam saja secara pasif, tetapi umat Israel ini melakukan sesuatu. Tetapi yang dilakukannya itu adalah semua yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi pada masa itu, Paskah memang tidak lagi dipersiapkan sebagai momen perayaan tahunan. Siapa yang mau memikirkannya? Sang raja yang memimpin mereka pun tidak hidup di dalam kehidupan spiritual yang baik. Sebab yang kedua, saudara-saudara, adalah ketika Hizkia menjadi raja, dia mau merombak semua tatanan kehidupan spiritual itu menjadi lebih baik, tetapi dia membutuhkan waktu, saudara. Apa yang Hizkia lakukan terhadap umat Israel? Ia memperbaiki bait Allah dan menguduskannya. Ia mengundang para imam untuk menguduskan bait Allah dan itu memakan waktu berhari-hari lamanya. Dan ia menyuruh para imam dan orang-orang Lewi untuk menguduskan diri mereka. Ini adalah upaya Hizkia untuk secara ritual mengembalikan ibadah di bait Allah. Ia mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pelayanan di bait Allah itu. Kalau saudara baca pasal 29 ayat 17b, saudara akan menemukan bahwa semua ritual ini selesai pada hari ke-16 bulan yang pertama. Jadi sudah lewat 2 hari dari ketetapan Paskah yang harusnya hari ke-14 di bulan yang pertama itu. Tetapi rupanya Hizkia belum berhenti sampai di situ, saudara-saudara. Ia juga mengutus orang-orang untuk mengundang seluruh umat Israel datang ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk merayakan Paskah di bait Allah sebagai sebuah kesatuan umat. Saudara-saudara tahu kisah terpecahnya Israel Utara dan Selatan. Begitu lama mereka tidak menjadi sebuah keluarga besar umat Tuhan seperti awal mula Tuhan panggil mereka. Mereka terpisah menjadi 2 kerajaan yang saling memiliki kepentingan. Tetapi pada saat itu Hizkia menyuruh begitu banyak orang untuk mengundang orang-orang yang ada di Israel Utara juga dan di seluruh Yehuda untuk datang merayakan Paskah di Yerusalem. Saudara-saudara, yang kedua ini menjadi sebuah upaya relasional, merekonsiliasi relasi dengan sesama. Kalau secara ritual diperbaiki, Hizkia juga mau supaya secara relasional ada rekonsiliasi dengan keluarga besarnya
yang selama ini terpisah di kerajaan yang lain. Dua hal ini saudara-saudara ketika dilakukan oleh Hizkia, maka pada akhirnya mereka bisa melakukan Paskah tepat 1 bulan sesudahnya, tanggal 14 di bulan yang kedua. Itu dicatat dalam pasal 30 ayat yang ke-15. Mereka semua bersuka cita saudara-saudara. Dan Alkitab mencatat bahwa besarlah kesukaan di Yerusalem karena sejak Salomo bin Daud Raja Israel tidak pernah terjadi peristiwa semacam itu di Yerusalem. Kerajaan Salomo itulah yang terakhir kalinya merayakan Paskah secara bersama-sama saudara-saudara. Dan sesudah itu kerajaan pecah menjadi dua. Ini adalah satu momen yang sangat memulihkan mereka. Relasi dengan Allah, relasi dengan sesama. Dan rupanya saudara, inilah yang dilihat oleh Tuhan. Jauh lebih penting daripada tanggal penetapan Paskah itu sendiri. Ketika rekonsiliasi terjadi, ketika umat datang kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dalam keterbukaan untuk saling menerima kembali dengan sesamanya. Perkenan Tuhan turun atas mereka. Paskah, perayaan keselamatan itu kembali dirayakan menjadi sebuah momen bagi keluarga besar umat Israel. Dirayakan dengan hati. Saudara-saudara, bagi kita yang mungkin tadi di bagian awal berpikir keberatan kalau sampai ada momen-momen perayaan gerejawi yang diundur. Bagi kita yang mungkin tadi di awal merasa tidak bisa, tidak sanggup memikirkan kalau sampai momen-momen itu kemudian harus mundur 1 bulan. Saudara, tentu tanggal-tanggal untuk perayaan Hari Raya Gerejawi itu juga tetap penting untuk kita pelihara, sebab semua ada maknanya. Tetapi baiklah ini menjadi catatan sekaligus pertanyaan bagi kita. Bagi setiap kita yang sangat concern dengan penetapan tanggal-tanggal perayaan Hari Raya Gerejawi itu, apakah kita juga punya concern yang sama untuk segala ritual yang dilakukan dengan hati? Kalau kita tidak bisa membayangkan bagaimana Natal dan Paskah diundur 1 bulan, bisakah kita membayangkan Natal dan Paskah yang selalu on time dilakukan tetapi tanpa hati? Dan sayangnya, mungkin jawaban kita adalah bisa. Dan bukankah itu lebih menyedihkan di hadapan Tuhan? Ketika semua ritual itu kemudian menjadi sesuatu yang membelenggu dengan alasan tidak afdol dan sebagainya tadi. Tetapi kemudian kehilangan makna intinya, relasi dengan Allah dan sesama. Saudara-saudara, dari kisah Hizkia ini, kita bisa belajar setidaknya 3 hal dengan tema kembali kepada Tuhan. Yang pertama, saudara, kita perlu sebuah kesadaran yang ditindaklanjuti dengan aksi. Sadar bahwa ada sesuatu yang salah, itu baik daripada kita berada dalam sebuah sistem yang salah dan kita merasa terbiasa dengan itu semua dan kita tidak sadar ada sesuatu yang salah. Sadar ada sesuatu yang salah pada sistem kita, itu sesuatu yang baik. Tetapi belum cukup saudara-saudara, karena kesadaran itu harus ditindaklanjuti dengan aksi nyata. Hizkia menyadari selama itu sistem peribadahan mereka sangat kacau, sangat jauh dari Tuhan. Dia menyadari itu, tetapi ketika dia mempunyai kedudukan, ketika momen itu Tuhan berikan dia menjadi seorang raja, dia tidak menunda lagi. Dia langsung menindaklanjuti kesadarannya itu dengan aksi. Kalau saudara-saudara perhatikan di awal pasal 29, mulai kapan Hizkia melakukan segala perombakan untuk tatanan ibadah mereka itu? Di awal masa pemerintahannya. Di bulan pertama dia memerintah, dia sudah memikirkan ini yang menjadi prioritas. Dia menindaklanjuti apa yang selama ini salah, saudara-saudara. Sekaligus ini sebetulnya menjadi sebuah kritik bagi lembaga-lembaga keagamaan pada waktu itu.
Kenapa kesadaran untuk mengembalikan Paskah di bait Allah? Kenapa kesadaran untuk membuka kembali bait Allah, menguduskannya dan memulai lagi ibadah raya di situ? Bukan berasal dari imam. Padahal sudah bertahun-tahun lamanya mereka tidak merayakan Paskah. Kenapa justru dari Hizkia yang masih muda, yang ketika dia dilantik menjadi raja di awal-awal masa pemerintahannya, ia sudah melakukan dobrakan itu? Walaupun yang mewariskan seluruh tatanan itu adalah ayahnya sendiri, dia sadar itu tidak benar dan dia rombak itu. Saudara-saudara, kesadaran yang ditindaklanjuti dengan aksi. Sudahkah kita punya ini di dalam kehidupan kita sehari-hari? Rasanya kita tidak bisa mengatakan, ya enak menjadi Hizkia, karena dia adalah seorang raja, dia memerintahkan apapun akan selalu diikuti, dia mau melakukan perubahan apapun, rakyat akan melakukannya. Tunggu dulu saudara-saudara, kalau saudara baca secara keseluruhan raja-raja Israel dan Yehuda, banyak raja yang tidak memutuskan hal yang sama dengan Hizkia. Melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, dengan menindaklanjuti kesadaran bahwa ada sesuatu yang salah dengan aksi untuk memperbaiki itu. Itu adalah tindakan Hizkia untuk kembali kepada Tuhan. Dia sebagai seorang raja, dia mau umat Tuhan Israel atau Yehuda ini kembali kepada Tuhan, tetapi dianya sendiri sebagai pemimpin juga, dia tidak mau seperti ayahnya. Dia mau kembali kepada Tuhan. Biarlah ini menjadi pengingat bagi kita. Jangan terlena, jangan merasa terbiasa kalau ada sesuatu yang salah di sekitar kita. Bukankah Tuhan hadirkan kita pada kondisi tertentu, pada momen tertentu untuk berbuat sesuatu? Kesadaran yang ditindaklanjuti dengan aksi. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Hizkia? Kesungguhan untuk mengupayakan apa yang benar. Hizkia itu mau repot, saudara-saudara. Dia tahu apa yang harus dilakukan ini tidak mudah, tetapi dia tidak cari banyak alasan. Dia mau mengupayakan itu dan dengan kesungguhan. Kalau saudara-saudara melihat kisah ini secara keseluruhan, ketika orang-orang itu diutus untuk mengundang semua umat ke Yerusalem, para utusan itu pun mengalami diolok-olok, ditertawakan, di mana pada saat itu mereka memaknai hal seperti itu. Ketika utusan itu ditolak, ditertawakan, maka sama saja pengutusnya juga ditolak, ditertawakan. Hizkia sebagai raja juga diolok-olok secara tidak langsung seperti itu, tetapi Hizkia tetap melakukannya. Dia punya kesungguhan untuk mengupayakan apa yang benar. Dia melibatkan para imam, orang-orang Lewi, para pesuruh, semua diusahakan untuk memulihkan relasi ini. Dan ketika dia mengalami begitu banyak hal yang berat untuk dilakukan, saudara-saudara, dia tidak menyerah. Bagaimana dengan kita? Mungkin kita termasuk mudah membuat tekad, tetapi mungkinkah kita juga termasuk orang-orang yang mudah menyerah dan mundur dari tekad kita ketika ada tantangan. Ketika kita punya niat untuk mengupayakan yang benar, itu baik. Tetapi itu perlu didukung dengan kesungguhan hati. Kembali kepada Tuhan berarti mengupayakan dengan sungguh-sungguh untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, meskipun tidak selalu mudah. Dan yang ketiga, saudara, bergerak untuk menggerakkan. Hizkia bergerak. Dia bukan hanya santai-santai sebagai seorang raja dan memerintah begitu banyak orang melakukannya. Hizkia bergerak mulai dari berpikir apa yang harus dilakukan sampai menghubungi pihak-pihak yang terkait untuk melakukan ini semua. Kemudian dia sendiri juga mengunjungi bait Allah. Dia juga mempersembahkan korban di bait Allah yang sudah dikuduskan. Dan dia juga menyumbang, saudara-saudara, menyumbang ribuan ternak untuk acara Paskah umat itu. Dia sendiri bergerak, saudara, sehingga ini semua menggerakkan orang lain. Jadi ini bukan sekedar tentang berapa banyak yang dia lakukan, bukan sekedar tentang berapa mahal yang dia berikan. Tetapi ini adalah tentang
ketika dia sebagai seorang pemimpin bergerak, itu memberi daya untuk menggerakkan orang-orang di sekitarnya. Dan bukankah ini berlaku di mana-mana, saudara-saudara? Mungkin juga di rumah kita. Kalau kita ingin anak-anak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumah, mungkin mereka masih malas-malasan. Atau kita minta mereka bersaat teduh dan berdoa, mungkin mereka masih malas-malasan. Tapi bagaimana kalau kita melakukannya bersama-sama dengan mereka? Itu menggerakkan. Di tengah pelayanan, kalau mungkin selama ini kita lebih suka mengusulkan nama-nama teman untuk melayani. Ketika kita diminta, jangan saya. Bagaimana mau menggerakkan, saudara-saudara? Tetapi ketika kita sendiri mau terjun di dalamnya, melakukan apa yang kita bisa lakukan, tidak perlu hal yang begitu besar, tetapi dengan kesungguhan hati, itu akan menggerakkan. Dan bukankah di tengah pekerjaan kita, di tengah masyarakat kita, itu terjadi hal yang sama, saudara-saudara. Maka kembali kepada Tuhan, bukan hanya soal saya dan Tuhan. Hizkia menunjukkan ketika dia kembali kepada Tuhan, itu berarti dia juga mau menggerakkan setiap orang yang Tuhan percayakan dalam relasi dengannya, itu untuk bergerak kembali kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, mari kita mulai dengan pertobatan diri, supaya kita juga dipakai Tuhan untuk menggerakkan setiap orang kembali kepada Tuhan. Ini semua berawal dari mana, saudara-saudara? Dari sebuah hati yang mengasihi Tuhan. Sebuah hati yang begitu menyadari bahwa di luar Tuhan aku tidak bisa apa-apa. Aku mau kembali kepada Tuhan. Di dalam Tuhan ada kehidupan. Maka sekarang pilihan ada di tangan kita. Di tengah segala kesibukan kita sehari-hari, di tengah segala pergumulan dan tantangan kehidupan yang kita hadapi, saudara-saudara, maukah kita betul-betul datang kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, mendengarkan kata Tuhan, memakai cara-cara Tuhan, kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mau melihat sekilas raja-raja Yehuda, saudara, setidaknya saya mengutip 3 orang di sini. Yang pertama adalah Ahaz. 2 Tawarikh 28 ayat 25b mencatat Ahaz menyakiti hati Tuhan dan berpaling dari Allah. Itu adalah pilihannya. Dia menyakiti hati Tuhan dan berpaling dari Allah. Sedekia, beberapa raja sesudah Hizkia, dia dicatat sebagai seorang yang menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya dengan tidak berbalik kepada Tuhan. Itu pilihannya. Tetapi Hizkia, dia memilih melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Telah tenggelamkah kita di dalam pementingan diri? Di dalam kesombongan merasa tidak perlu Tuhan? Telah jauhkah kita pergi meninggalkan Tuhan? Telah jauhkah hati kita dari Tuhan? Walaupun secara ritual kita masih selalu datang kepada Tuhan. Mari temukan lagi di Minggu Prapaskah yang ketiga ini panggilan Tuhan bagi kita untuk kembali kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Memperbaiki relasi dengan Tuhan dan sesama. Lebih mempersembahkan hati dan hidup kita bagi Tuhan. Saudara-saudara, biarlah tekad ini kita rangkai dengan mengingat ayat yang tadi terakhir kita baca. Ayat yang ke-9 yang mengatakan, sebab Tuhan Allahmu pengasih dan penyayang. Ia tidak akan memalingkan wajahnya daripada kamu bila mana kamu kembali kepadanya. Tuhan sedang menanti saudara dan saya kembali kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Mengiringi perenungan kita untuk membuat tekad di hadapan Tuhan, sebuah pujian kembali padamu akan menutup perenungan kita saat ini.
tiba angin, sejuta hasrat kembali, tinggalkan kesombongan diri. Tuhan, ampunilah aku yang meninggalkanmu setelah apa yang Engkau berikan padaku. Kini ku kembali padamu yang sejati, menyerahkan seluruh hidupku. Bunga yang kering, yang berguguran di tempat angin, Sejuta hasratku kembali, tinggalkan kesombongan diri. ampunilah aku yang meninggalkanmu setelah apa yang Engkau berikan padaku. Kini ku kembali padamu yang sejati, menyerahkan seluruh hidupku. Tuhan, ampunilah Yang meninggalkanmu setelah apa yang Engkau berikan padaku. Kini ku kembali padamu yang sejati, menyerahkan seluruh hidupku, menyerahkan seluruh hidupku, menyerahkan seluruh Marilah dengan hati yang terarah pada Kristus, kita ikrarkan kembali janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari saat ini kita bawa setiap permohonan doa kita di dalam doa syafaat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih kalau pada hari ini Tuhan kembali mengingatkan kami tentang satu undangan istimewa dari Tuhan untuk kembali kepada Tuhan. Seberapapun jauh kami sudah pergi meninggalkan Tuhan, tolong kami Tuhan untuk kami segera mengambil keputusan kembali kepada Tuhan. Kembali pada jalan kebenaran-Mu, walaupun itu tidak selalu berarti hidup kami menjadi semakin mudah.
kembali untuk melakukan apa yang benar, yang adil, yang penuh dengan hal yang diperkenan Tuhan. Walaupun mungkin ada banyak hal yang kami perlu lepaskan dari karakter-karakter yang selama ini ada pada kami. Tolong kami Tuhan untuk sungguh-sungguh dimampukan kembali kepada Tuhan. Roh Kudus yang memimpin kami supaya kami tidak tergerus oleh arus dunia ini. Supaya kami boleh terus memandang Tuhan, menghidupi firman-Mu, dan menyatakan kuasa-Mu di tengah kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, saat ini kami membawa setiap pergumulan kami di hadapan Tuhan. Untuk setiap pribadi dan keluarga yang bergumul dengan begitu banyak persoalan. Bawa kami kembali kepada Tuhan, bahwa kami melihat pintu-pintu solusi yang Tuhan sudah sediakan dan bukakan. Tolong kami untuk merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, sehingga kami tidak mengandalkan cara-cara kami sendiri, kami tidak mengandalkan kemampuan kami sendiri, tetapi kami mau bawa ini semua di dalam perkenan-Mu. Tuhan yang akan berkati setiap pribadi dan keluarga. Pulihkan setiap hati yang remuk dan hancur. Pulihkan setiap orang yang mungkin saat ini sedang mengalami mimpi-mimpi yang runtuh. Saat-saat yang dirasa sebagai kegagalan, sakit penyakit, tantangan-tantangan yang berat. Tuhan, pulihkanlah kami semua. Tetapi juga bagi kami yang mungkin saat ini Tuhan sedang percayakan kesehatan, kekuatan, keberhasilan, bahwa kami juga kembali kepadamu Tuhan, supaya kami tidak sombong dengan apa yang Tuhan percayakan, melainkan kami bisa menjadi berkat, mempersaksikan kasih Tuhan melaluinya. Tuhan memberkati setiap umat-Mu, Tuhan memberkati setiap keluarga kami. Kami berdoa juga untuk gereja Tuhan, biarlah kiranya setiap program dan kegiatan yang dilakukan secara khusus di masa-masa Prapaskah ini, Tuhan juga pakai ini semua untuk membawa umat-Mu kembali kepadamu. Berkati setiap anggota panitia Paskah GKI Peterongan pada tahun ini. Kiranya Tuhan yang akan berkati setiap pribadi, berikan kekuatan dan hikmat Tuhan, berikan sukacita melayani. Tuhan yang menolong supaya setiap desain acara yang sedang mereka rancangkan sepanjang masa Prapaskah juga pada Paskah hingga Pentakosta, itu semua berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi umat-Mu. Kami berdoa untuk bangsa ini, bahwa bangsa ini juga Tuhan kembali kepadamu. Di tengah begitu banyak pergumulan tentang bencana-bencana alam, tentang kehidupan politik, tentang penegakan keadilan, tentang keamanan dan pertumbuhan ekonomi. Tolong kami untuk memandang Tuhan. Tolong kami untuk tetap berjuang di tengah masa-masa ini bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan berkati setiap umat Tuhan di tengah bangsa ini, supaya kami bisa menjadi lilin-lilin yang menyala. Dengan kekuatan Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk menyinarkan terang keadilan, kasih, harapan. Di mana kami hadir, ajar kami untuk bergerak, melakukan segala hal yang positif, yang berdampak bagi banyak orang. Dan Tuhan yang memakai segala hal yang kami lakukan bersama dengan-Mu itu untuk juga menggerakkan orang-orang di sekitar kami untuk melakukan apa yang baik, apa yang membangun bangsa ini. Kami menyerahkan segala permohonan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menaikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini kita bersama diajak untuk menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan perpuluhan melalui transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun dari warta digital.
scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor tata usaha gereja. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada 2 digit terakhir. Nominal persembahan saudara, informasi kode unik dapat Anda temukan pada warta digital. Sebagai pengingat, bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari 2 Korintus 8 ayat 12, demikian. Sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat yang Tuhan telah limpahkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami selalu dicukupkan ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Ajarkan kami untuk selalu memberi apa yang ada di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Putra yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita dipanggil untuk kembali kepada Tuhan dengan segenap hati. Biarlah ini menjadi tekad kita untuk membawa kepada Tuhan segala talenta kita, segala keberadaan kita untuk hidup setia di dalam firman-Nya. Kita pujikan lagu ini, kita sudah ditebus oleh-Nya. Kini arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya saat ini sampai selama-lamanya. Amin.